Engkau baik bagi kami ya Bapa. Kasih kemurahan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami rasakan Kau hadir menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kebaikan-Mu. Saat ini kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu. Kami rindu untuk yang boleh datang menyembah dan memuji Tuhan Allah kami. Mari Allah Roh Kudus berkarya atas ibadah kami. Awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya satu nama yang kami permuliakan. Nama Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu. Kami siap mempersembahkan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita umat Tuhan yang siap lebih lagi menikmati kebaikan Tuhan. Mari bersama dengan saya kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali ladies yang dikasihi Tuhan. Kita ada semuanya karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan kayak mau datang. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Semua katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih Rama-Ku ada sebab anugerah-Mu. Semua katakan karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih Rama. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamat. Terima kasih, terima kasih. Katakan Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari nyatakan syukur-Mu. Terima kasih
nyatakan syukur. Terima kasih ku kan memujimu selamanya, ku kan memujimu selamanya. Mari sembah Dia, kami puji Engkau, ya Yesus yang baik, ya Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur, hidup kami semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dia mengasihi Engkau, Dia mencurahkan anugerah-Nya melimpah atas hidupmu. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, syukur, syukur bagi Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus kami sembah, Yesus kami puja, haleluya. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Shalom. Saya percaya kita semua masih semangat ya, apalagi habis Sinja, habis Valentine, wah semuanya udah lengkap habis perayaan ya. Sebelum kita membahas firman pada hari ini, mari kita bersatu hati, kita tenangkan hati pikiran kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya Bapa, perjumpaan kami untuk mendengar firman-Mu, untuk belajar sama-sama bertumbuh dalam firman-Mu tidak sia-sia ya Bapak. Karena kami yakin dan kami percaya pada hari ini kami mendapat sesuatu yang baru. Kami mendapat pesan firman daripada Engkau sehingga kami boleh mendapatkan visi yang daripada Engkau sendiri ya Bapak. Kau ubahkan setiap hati kami Tuhan agar kami mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi bejana-Mu Tuhan yang sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berikan kami fokus dari pikiran kami, telinga kami Tuhan, sehingga kami juga bisa mendapat firman, mendapat berkat itu, dan menjadi berkat di mana kami berada. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biar semua yang keluar dari mulut hamba-Mu merupakan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Izinkan saya menyampaikan firman hanya 30-40 menit, karena kita akan membahas satu tema. Tema kita pada hari itu FOMO. FOMO ya, ini FOMO ada singkatannya. Saya percaya semuanya sering mendengar kata FOMO. Singkatannya adalah Fear of Missing Out. Ya, kalau misalnya secara gampangnya itu takut, rasa takut akan ketinggalan. Ketinggalan apa? Merasa takut kalau kurang up to date, merasa takut ketinggalan lah jadi intinya. Nah, kenapa kita membahas tentang FOMO ini? Karena kalau kita nanti membahas ke depan, itu sangat berbahaya ya, saudara. Secara nggak langsung itu bisa merusak mental kita juga. Nah, kalau saudara ingat, ada satu pengajaran gereja BES
beberapa tahun lalu itu mengajarkan tentang Mr. O dan Mrs. P. Kalau ada yang ingat ya, Mr. O itu berbicara tentang lelaki, karena lelaki itu pada dasarnya selalu menggunakan logikanya, pikirannya dalam menyelesaikan masalah, dalam menghadapi sesuatu, menghadapi banyak situasi. Nah, kalau wanita, wanita itu dikatakan adalah Mrs. P, ya, perasaan. Karena apa-apa, saya percaya kita semua ladies ya di tempat ini, ketika kita merespon segala sesuatu itu biasa lebih dominan dengan perasaan kita. Makanya seringnya kita dibilang baper banget sih gitu, sensitif banget sih dan sebagainya. Sampai akhirnya kalau kita mungkin lagi ada masalah, kita mudah tersinggung dan sebagainya. Karena apa? Karena pada dasarnya memang wanita diciptakan Tuhan dengan hati yang lembut. Sehingga dominannya itu adalah dominan dengan perasaan. Tapi saya percaya saudara, walaupun kita diperhadapkan dalam lingkungan yang memiliki ada pria, ada wanita, dan pikiran kita, cara menghadapi masalah, cara berpikir itu berbeda, walaupun tidak ada kesatuan, bukan tidak ada kesatuan, walaupun tidak sama ya, namun di dalam Tuhan kasih itu lebih besar dari apapun juga. Amin. Mungkin kalau kita pikir-pikir, kita dengan pasangan kita dengan saudara kita yang mungkin setiap hari ketemu, mungkin kalau dengan pasangan yang udah berpuluh-puluh tahun tidur juga sama-sama, tapi kok bisa ya pikiran itu masih suka berbeda terkadang, cara pandang itu masih suka berbeda. Itulah kenapa Tuhan mengasah kasih kita. Mengapa Tuhan perhadapkan kita dengan orang-orang mungkin yang berbeda pendapat, berbeda perilaku dan sebagainya, karena Tuhan mau mengasah. Dari situ Tuhan mau menajamkan kasih yang kita miliki. Makanya saya percaya walaupun banyak perbedaan, tapi di dalam Tuhan, di Filipi 2 ayat yang kelima, dikatakan di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan. Jadi sudah seharusnya dimanapun kita berada, walaupun pendapat kita, pikiran kita berbeda, perasaan kita juga berbeda, tapi Tuhan mau kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Ada kesatuan. Ya, saya percaya ketika ada kesatuan di dalam mungkin pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, walaupun banyak tantangan, banyak masalah, tapi ketika kasih itu diutamakan, kesatuan itu ada, saya percaya berkat-berkat Tuhan itu pasti dicurahkan. Berkat itu bukan secara materi, saudara ya, tapi ada ketenangan, kedamaian, dan sebagainya. Ya, amin. Dan saya percaya Tuhan itu kalau firman yang ada itu bukan hanya firman biasa saja, saudara, tapi ketika kita mengimaninya, saya percaya kita akan terima sesuatu daripada Tuhan. Makanya mari, kalau kita doa kepada Tuhan minta kedamaian, saya percaya doa itu Tuhan berikan kedamaian itu bukan tiba-tiba dapat kedamaian, enggak. Tapi kita harus mengusahakannya. Ya, kita harus berusaha untuk apa? Mendapatkan kedamaian itu. Karena kedamaian tidak bisa didapat dengan tiba-tiba, tapi kita harus mengusahakannya. Amin. Oke, kembali dengan FOMO ya. Kenapa saya membahas tentang FOMO? FOMO itu kata depannya adalah fear. Itu ketakutan. Ketakutan itu apa? Ketakutan itu menyerang perasaan, saudara. Ya, yang diserang itu perasaan takut. Wanita itu apalagi lebih gampang ya, lebih takut kalau dikatakan takut tertinggal, takut nggak diakui, takut nggak mendapat, tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya, semuanya takut merasa nggak up to date, takut merasa banyak hal yang kita takutkan. Namun saya percaya kita harus berhati-hati dalam mengontrol perasaan kita, karena dari perasaan ini, dari FOMO ini, saudara, banyak dampak negatif yang kita punya, yang akan kita terima ya. Kalau dikatakan ciri-ciri orang FOMO, boleh di slide berikutnya ya, ciri-ciri orang FOMO. Kita mungkin bingung apaan sih ini FOMO? Nah, FOMO ini karena takut ketinggalan, ada gejalanya ya. Gejalanya yang pertama itu kepo, tahu ya, kepo itu pengen tahu apa yang jadi urusan orang, pengen tahu berita-berita terupdate. Beda dengan orang yang memang tahu karena dikasih tahu. Beda dengan orang yang tahu karena dikasih tahu, dengan orang yang mau mencari tahu. Nah, kalau orang FOMO ini mau selalu mencari tahu. Kayak ini si A habis apa nih, si B habis jalan-jalan kemana nih, si C habis beli mungkin tas apa nih, barang apa nih. Kepo, semuanya kepo. Mau cari tahu juga nih si D misalnya lagi ada masalah apa,
mau cari tahu semuanya. Yang kedua, selalu ingin diakui, selalu mau diakui yang paling mungkin paling hebat, mungkin paling trendy dan sebagainya. Terus yang ketiga menjadi people pleaser, artinya mau menyenangkan orang lain, selalu mengutamakan pendapat orang lain. Jadi takut orang melihat dia kayaknya nggak bahagia, takut orang melihat dia kayaknya nggak ada teman misalnya ya, atau takut dianggap orang kayaknya hidupnya ya gitu-gitu aja. Nah ini jadi kayak pengen membuat orang bahagia dan sampai akhirnya kita memaksakan kemampuan kita. Ya misalnya kemarin waktu corona mungkin lagi zamannya olahraga lagi ya. Ada yang badminton, ada yang tenis, ada yang berkuda dan sebagainya. Karena kalau orang FOMO nih, takut mereka nggak diakuin atau takut mereka nggak kelihatan nggak update, akhirnya semua olahraganya tuh diikutin. Tenis iya, badminton iya, mungkin berkuda iya, sampai akhirnya dia sendiri terlalu capek karena memaksakan kemampuan diri sendiri. Nah, ini ciri-ciri FOMO. Saya katakan kita harus berhati-hati dalam mengontrol kefomoan kita. Karena kalau udah di titik bahaya, udah di titik yang di ambang batas wajar, saudara, FOMO itu bisa menyerang mental kita. Kalau saya kemarin ada baca-baca juga tentang FOMO, di sini itu secara medisnya ya, saudara, secara mentalnya itu ada satu artikel yang berkata ketika orang sudah memiliki FOMO yang parah, dia itu menyerang satu kelenjar yang ada di dalam otak kita, yaitu kelenjar amigdala. Amigdala ini kelenjar yang memberikan sinyal kepada kepada otak kita bahwa kita tuh dalam ancaman. Nah, ketika orang sudah FOMO, dia akan seperti ada ketagihan keponya, ketagihan mau diakuinnya, ketagihan mau dianggap yang paling-paling lah buat orang-orang sekitarnya. Sampai akhirnya ketika dia merasa tertinggal atau merasa nggak diakuin, kelenjar ini memberikan sinyal kepada otaknya bahwa dia dalam bahaya, dia dalam ancaman. Sehingga apa? Ketika otak itu sudah diberikan sinyal bahwa dia dalam bahaya atau ancaman, stres yang ada, ya, stres pikiran. Kalau orang kelamaan stres, tidurnya juga nggak bagus, makannya juga pasti nggak teratur, metabolismenya juga nggak beraturan, sampai akhirnya bisa dikatakan seorang yang depresi. Oke, berbicara tentang stres, saya mau katakan stres itu adalah akar daripada segala penyakit. Ya, percaya apa enggak? Orang kelihatan ya mukanya, raut wajahnya kalau lagi banyak masalah, lagi stres, kalau lagi stres sama enggak itu beda banget. Tapi saya percaya ladies-ladies di sini adalah ladies-ladies yang bukan orang stres, tapi kita memancarkan sukacita karena kita punya Tuhan Allah yang hidup. Amin. Jadi makanya ketika kita ketemu orang-orang walaupun ada masalah, tapi kita percaya iman kita lebih besar daripada masalah kita. Ya. Nah, berbicara tentang stres nih saudara, saya ada kesaksian. Jadi di September tahun lalu, mertua saya check up ke dokter karena sebelumnya memang beliau, karena wanita itu pasti ada masa menopause dan ada miomnya ya. Jadi kadang kata dokter itu orang yang menopause itu kemungkinan juga akan tumbuh miom. Tapi ketika udah berapa tahun itu miomnya memang ada. Tapi kata dokternya dia nggak ganas. Jadi dia punya pertumbuhan besarnya juga nggak membahayakan dan ya dianggap jinak lah, intinya nggak perlu operasi. Tapi September kemarin itu udah kontrol mungkin yang keempat atau kelima, tiba-tiba dokternya juga kaget karena miomnya itu membesar sampai akhirnya dokternya bilang 3 bulan lagi kalau kamu kontrol kembali miomnya tambah besar, itu mau nggak mau harus segera dioperasi. Nah, Januari kemarin saya nemenin beliau untuk check up dan puji Tuhannya miomnya mengecil, saudara. Tapi satu hal yang saya ingat, September itu adalah masa-masa beliau cerita ke saya banyak masalah, banyak stresnya, pokoknya ngebuat beliau itu banyak pikiran. Sampai beliau juga bilang tidur juga nggak nyenyak, pokoknya kepikiran itu ada. Namanya wanita ya, kalau apalagi udah lebih berusia, pasti pikirannya itu lebih sulit untuk dikontrol. Ya makanya kenapa kita harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan, karena apa? Tuhan itu jalan keluar kita, saudara. Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita. Dan sampai akhirnya saya ingetin beliau, tuh Mami,
Mami kan abis pas September itu banyak banget pikiran. Jangan sampai Mami stres lagi. Saya cuma ingetin itu aja. Karena saya ingat sekali September itu beliau sering cerita, sampai chatting aja kadang tuh, sorry kayak, ya kasih tahu masalahnya gitu ya. Tapi saya percaya kemarin juga sempat libur akhir tahun, mungkin beliau juga sudah jadi refresh, sudah lumayan tenang, relax otaknya, pikirannya juga lebih entengan, sampai akhirnya kemarin Januari cek, puji Tuhan malah mengecil, ya mengecil dan tidak perlu dioperasi. Karena saya tahu sekali beliau itu takut sekali dioperasi gitu kan. Saya percaya dari situ, dari kejadian itu saya Tuhan ajarkan sesuatu. Jadi kayak dalam hidup kita Tuhan memberikan masalah, pasti ada ya masalah. Tapi ada satu masalah yang kita mungkin bisa meminta Tuhan supaya kita mendapat hikmat, bagaimana kita mencari jalan keluarnya. Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk keluar dari masalah itu. Tapi ada satu masalah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang kita tuh hanya bisa duduk diam menanti jawaban Tuhan dengan iman. Ya, yang penting iman kita tuh nggak goyah, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan saya percaya jawaban itu, jawaban daripada doa kita tuh hanya waktu yang bisa menjawab. Karena kita percaya waktu Tuhan itu yang paling tepat. Jadi jangan sampai kita memaksakan kehendak. Dan Tuhan katakan di Matius 11 ayat 28 ya, ini mungkin mengingatkan kembali kepada kita para wanita, ketika kita mungkin ada masalah, mungkin kita merasa sepertinya kok lama sekali jawaban daripada Tuhan, jangan sampai kita memaksakan kemampuan kita, saudara. Karena ketika kita hanya memaksakan kemampuan kita hanya memusingkan, akhirnya kita jadi stres, itu hanya menjadi beban masalah baru di dalam hidup kita. Tapi Tuhan katakan dengan jelas ya di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua, ya bukan golongan tertentu, bukan usia tertentu, tapi dikatakan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena apa? Karena Tuhan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi mari kita ingat kembali ketika ada masalah, cepat-cepat kita lari kepada Tuhan. Jangan kita andalkan kekuatan kita sendiri, tapi cepat lari kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalau dibiarkan, akan ada masalah-masalah baru yang timbul di dalam diri kita. Lagi kalau stres ya, stres itu pasti masalah itu banyak banget. Penyakit itu juga kalau saudara juga tahu, ketika kita stres, peredaran darah juga nggak lancar, banyak pasti, semuanya itu pasti banyak penyakit-penyakit yang akan bermunculan. Jadi kita ingat bahwa ketika Tuhan sudah menjadi jawaban daripada doa itu, kita ingat, jangan stres lagi saudara. Harus kita remind ya dalam diri kita sendiri. Nah, kembali lagi tentang FOMO nih. Jadi saudara, boleh nggak sih kita FOMO? Yang pasti kan enggak, karena FOMO itu adalah satu penyakit yang tadi saya katakan ya. Dampaknya apa sih kalau kita FOMO? Boleh ditampilkan slide berikutnya. Nah, di sini dampak negatif ya, nggak ada positifnya lah, semuanya negatif. Yang pertama, antara kita insecure atau menjadi narsis. Insecure. Kalau insecure kita tahu ya, kita sepertinya tidak percaya diri, kita merasa diri kita kayaknya banyak kekurangannya, kita merasa orang lain kayaknya lebih daripada kita. Nah, ini bahayanya. Jadi yang pertama, kalau nggak kita merasa insecure, kita menjadi narsistik. Nah, kalau berbicara tentang insecure, saya percaya orang-orang yang insecure itu adalah orang-orang yang kurang bersyukur. Ya, jadi kita harus diriman lagi supaya hendaklah kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena kalau kita terlalu FOMO, saudara, akhirnya kita membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang kita lihat di media sosial, atau yang kita lihat di luar saja. Sehingga terkadang kita membandingkan pasangan kita, terkadang kita membandingkan apa yang kita punya, terkadang kita membandingkan keluarga kita, terkadang kita membandingkan anak-anak kita, dan sebagainya. Namun saya percaya ketika kita stop untuk membandingkan itu semua, tapi kita fokus dengan apa yang kita punya, mungkin itu pasangan kita, mungkin itu keluarga kita, anak-anak kita, dan sebagainya, saya percaya akan ada satu rasa yang kita merasa bahwa Tuhan ini udah lebih daripada cukup. Karena apa yang kita miliki itu udah yang terbaik yang Tuhan berikan. Karena kita nggak bisa ya menyamaratakan apa yang Tuhan kasih untuk saya, atau untuk Bu Eli, atau untuk Bu Irma, itu nggak bisa. Karena Tuhan punya porsinya masing-masing. Dan karena proses daripada kita semua juga berbeda-beda. Jadi jangan sampai kita membanding-bandingkannya. Oke, kalau di Yohanes 4 ayat 13-14, kita bacakan Yohanes 4 ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Ya, jadi kalau kita masih merasa insecure, itu artinya kita masih mencari sesuatu yang duniawi. Benar ya? Kalau kita merasa insecure, kita nggak bersyukur, itu karena apa? Karena kita membandingkan sesuatu yang kita miliki dengan orang lain. Ketika kita membandingkan, itu pasti hal-hal yang duniawi, saudara. Tapi Tuhan katakan ketika kita terus mencari hal-hal duniawi, sampai kapanpun kita tidak akan merasa puas. Sampai kapanpun kita tidak akan merasa cukup. Karena Tuhan katakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Artinya apa? Firman Tuhan. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya apa di sini? Ketika kita menangkap firman Tuhan, kita menghidupkan firman dalam hidup kita, dalam hati kita, saya percaya kita bukan hanya tidak haus lagi, namun kita bisa memberikan sumber air itu yang memancar dalam diri kita itu menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga apa? Ketika kita ada dalam hidup sosial kita tuh menjadi berkat. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya membandingkan sehingga kita hanya keluar keluhan-keluhan yang dari mulut kita. Namun ketika kita bersyukur, saya percaya saudara, air yang Tuhan berikan, air kehidupan kekal itu, yaitu firman Tuhan, itu akan memancar juga dalam kehidupan kita. Oke, yang kedua, kalau nggak insecure, kita menjadi narsis. Ya, narsis tahu ya semuanya ya, kepedean. Orang yang narsis itu biasa jadi egois, kurang empati, terus pokoknya nggak peduli orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau cerita tentang narsistik itu ada sejarahnya. Dari cerita Yunani kuno ya. Katakan zaman dulu ada orang namanya Narsisus. Narsisus ini dia orang yang kepedean lah, merasa dirinya paling ganteng, paling semuanya lah, paling baik, paling sempurna. Sampai akhirnya dia itu jadi jatuh cinta pada diri dia sendiri. Karena satu hari dia tuh terus-terusan melihat wajahnya di sungai. Saya percaya bukan sungai Ciliwung ya, karena sungai Ciliwung itu kotor, jadi nggak bisa memancarkan pantulan wajahnya. Tapi dia ada di sungai ya, di daerahnya yang dia tempati, yang jernih sekali, sampai kalau dia lihat ke air di sungai yang memancar itu ada yang pantulannya itu adalah pantulan wajahnya. Dan dia itu saking narsisnya, saudara, saking bangganya sama diri dia sendiri, dia tuh jatuh cinta sama diri dia sendiri. Wah, ini yang bahaya ya. Jangan terlalu sering kita ngeliat kaca berarti, saudara. Karena kalau kita lagi nyetir juga, kita kebanyakan ngaca, itu bahaya ya. Kanan kiri kalau ada motor, ada orang lewat juga nggak kelihatan. Nah, harus kontrol juga ya, jangan sering-sering ngaca. Tapi sekali dua kali nggak apa-apa. Takutnya ada lipstik kan yang belepotan habis minum. Nah, di sini si Narsisus itu karena jatuh cinta kepada diri dia sendiri, dia terlalu mengidolakan wajahnya sampai akhirnya dia fokusnya kepada diri dia sendiri. Dia lupa makan, dia lupa minum, sampai akhirnya dia mati pun karena kehausan gitu. Itu aneh ya, aneh tapi nyata. Jangan sampai kenarsisan kita itu pun menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Jangan sampai kita merasa, wah saya itu yang paling pinter, saya yang paling tahu, saya yang paling segalanya. Itu harus berhati-hati. Makanya di Mega Project juga diingatkan, haruslah kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, supaya apa? Jangan sampai ada kesombongan di dalam diri kita. Narsis ini juga berbicara tentang kesombongan ya. Ada banyak tokoh juga di Alkitab yang kita kalau baca, kita belajar dari kisah mereka, salah satunya Isabel, bagaimana dia karena tinggi hatinya, karena kesombongannya, akhirnya dia jatuh karena kesombongannya itu. Karena Tuhan apa? Tuhan membenci orang yang congkak dan tinggi hati. Jangan sampai kita, karena Tuhan sudah memberikan berkat, baik itu secara materi ataupun secara apapun juga yang kita miliki, akhirnya kita membuat diri kita malah menjadi congkak dan jauh daripada Tuhan. Amin. Mari kita selalu diingatkan kepada Tuhan supaya kita terus rendah hati. Supaya apa? Supaya Tuhan terus mengangkat derajat kita lebih tinggi. Oke, jadi yang pertama tadi dampak negatifnya itu antara insecure atau narsis. Yang kedua itu hilang visi daripada Tuhan. Kehilangan visi daripada Tuhan. Karena apa, saudara? Saya percaya orang-orang yang FOMO ini tidak sadar
kalau kita tuh disibukkan oleh hal-hal yang dunia. Kita nggak sadar kita tuh mengejar sesuatu yang sia-sia, ya. Di Efesus 5 ayat 15 sampai 17 padahal Tuhan sudah ingatkan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tuhan udah remind kepada kita, ayo sekarang kita perhatikan hidup kita nih. Apa yang udah kita lakukan? Apa keseharian yang sudah kita lakukan? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan dari main lagi ya saudara, bagi visi daripada gereja B sendiri juga Gembala Senior sudah mendapatkan visi bahwa memang waktunya sudah dekat dan tidak lama lagi, maka Tuhan juga ingatkan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sampai kita terlena dengan dunia sehingga kita disibukkan dengan hal-hal yang duniawi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Katakan di sini mengerti kehendak Allah, yaitu adalah visi daripada Tuhan. Saya percaya saudara, setiap kita memiliki tujuan hidup masing-masing. Jadi jangan sampai karena kita disibukkan dengan kepentingan kita sendiri, keinginan kita sendiri, sesuatu yang menyenangkan hati kita sendiri, sampai akhirnya kita kehilangan visi yang daripada Tuhan. Dan di 1 Korintus 10 ayat 23, ini juga dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi segala sesuatu yang saudara lakukan, ya boleh-boleh aja. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah itu berguna? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Artinya apa? Mari kita koreksi hidup kita, keseharian kita, apakah yang kita lakukan itu berguna dan membangun, baik itu untuk kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita atau tidak. Ya, ini saya juga diingatkan dengan hobi ya saudara, dengan hobi. Saya percaya setiap kita punya hobi masing-masing. Tapi kita harus berhati-hati dalam meluangkan waktu kita untuk hobi kita. Karena jangan sampai Tuhan itu di bawah hobi kita. Tuhan itu harus di atas hobi kita. Tahu prioritas kita. Jangan sampai keluarga kita pun menjadi di bawah daripada hobi kita. Jadi yang kita utamakan adalah hobi, dan hobi gitu ya. Kesenangan pribadi. Emang nggak salah kalau ditanya, emang salah punya hobi? Nggak salah. Tapi di Korintus dikatakan, ya boleh-boleh aja. Tapi itu membangun apa enggak? Tapi itu berguna apa enggak? Itu pertanyaan dan jawaban yang kita tahu hanya diri kita sendiri. Ya, jadi Tuhan katakan, jangan sampai kita kehilangan visi daripada Tuhan karena kefomoan kita. Karena misalnya nih, FOMO, orang pada main tenis, kita ikut-ikutan tenis. Semua grup diikutin tenisnya. Sampai setiap hari, dari jam berapa sampai jam berapa fullnya sama main tenis. Sampai akhirnya apa? Anak nggak keurus, keluarga nggak keurus, kerjaan juga nggak keurus. Nah, itu yang harus berhati-hati ya. Jangan sampai juga pelayanan kita dilewatkan. Sorry ya, saya nggak pelayanan dulu, soalnya saya ada tanding tenis gitu kan. Waduh, ini bahaya juga ini ya. Tapi saya percaya di sini nggak ada ya. Nah, yang ketiga, apa dampak negatifnya daripada FOMO itu sendiri adalah kehilangan jati diri. Nah, ini saya mau bahas, dan ini lumayan panjang ya, kita baca firman-nya. Saya akan baca dengan cepat saja. Jadi kehilangan jati diri ini sesuatu yang berbahaya, saudara. Karena terkadang, karena kita terlalu mengikuti tren, terlalu FOMO, sampai kita lupa, kita itu apa sih? Kita tuh siapa sih? Sampai kita kehilangan siapa diri kita. Oke, di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 6. Saya bacakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya benar ya, zaman sekarang semuanya serba susah. Apalagi kalau ibu-ibu udah tahu, semua harga naik, mungkin pampers naik, susu naik, bahkan beras juga naik gitu ya. Kenaikannya itu melebihi harga emas gitu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, ini berhati-hati, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Wah, ini ciri-ciri orang FOMO semua ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ngomongin orang terus kasih bumbu. Wah, ini fitnah-fitnah tambahan, digoreng ya kalau misalnya orang bilang. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saya percaya kita semua semakin sadar bahwa akhir zaman sekarang itu banyak generasi-generasi juga yang tidak mempedulikan, ya sorry to say buat saya saja merasa kayak ada generasi, ada kalangan-kalangan yang sudah beda banget dari zaman dulu ya. Dulu kita diajarin orang tua buat sopan, ngomong juga sopan dan sebagainya. Tapi sekarang banyak generasi itu
galakan anak mudanya daripada orang tuanya. Tapi memang di firman Tuhan sudah dikatakan seperti itu, karena mereka kan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, ya, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Nah, ini udah akhir zaman semua ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Nah, orang FOMO nih, suka kepo. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hobi daripada apa yang menjadi tanggung jawab kita. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, dikatakan di ayat yang ke-6, ini tentang jati diri ya saudara, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah. Ya, perempuan-perempuan lemah. Ingat ya, bukan lelaki-lelaki lemah, tapi perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah, berbagai-bagai nafsu ini keinginan. Berbicara tentang keinginan. Berbicara tentang ambisi. Orang-orang yang FOMO karena ikut-ikutan, itu biasa memiliki ambisi-ambisi, jadi nggak karuan. Semuanya dia mau ikutin ini itu semuanya, orang jalan-jalan ke sana ikutan, orang beli barang ini ikutan, orang makan ini ikutan, sampai semuanya itu akhirnya jadi ambisi secara nggak sadar. Tapi ya saya mau katakan saudara, ternyata memang yang diincar adalah perempuan-perempuan lemah. Lemah apa? Lemah imannya. Ya, lemah apa? Lemah kepribadiannya. Prinsipnya lemah. Nah, makanya saya mau ingatkan, jangan sampai kita kehilangan jati diri kita. Jati diri kita adalah anak-anak Allah, saudara. Jangan sampai iman kita lemah, sehingga apa? Sehingga kita gampang digoda oleh godaan-godaan dunia. Sehingga kita terbelenggu dalam kefomoan kita, sehingga kita disibukkan oleh kefomoan kita, dan akhirnya kita kehilangan hak anak Allah. Oke, jadi saya percaya ketika kita tahu nih, di sini FOMO itu adalah suatu yang tidak baik. Mari jangan sampai kita sama seperti dunia, jangan sampai kita mungkin kita udah merasa, wah ini kok aku kayaknya FOMO ya, kita langsung buru-buru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan yang memampukan kita. Amin. Tuhan yang memampukan kita untuk kita keluar dari belenggu-belenggu dosa. Saya percaya ketika kita sudah sadar ada kefomoan, kita cepat-cepat lari kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena apa? Karena kita itu memang bukan diri kita sendiri. Kita bukan milik kita sendiri. Tubuh yang kita miliki itu bukan diri kita sendiri. Tapi apa? Ini adalah kepunyaannya Tuhan. Jadi cara supaya agar tidak FOMO ya, mungkin saya katakan, gimana sih caranya supaya nggak FOMO? Itu mungkin lebihnya Tuhan dan saudara yang tahu, karena ketika kita menjalin relasi dengan Tuhan, Tuhan itu akan mengoreksi setiap pribadi kita, saudara. Saya percaya Tuhan akan kasih hikmat, Tuhan kasih satu kata-kata yang mungkin bisa mengoreksi setiap kita. Tapi ada 3 hal yang mau saya remind buat kita semua dan menjadi reminder buat saya juga ya, karena kedepannya kita nggak tahu, kita agar nggak FOMO tuh harus apa sih? Yang pertama, harus mengenal identitas diri kita. Siapa kita? Siapa kita? Kita itu adalah bejananya Allah. Kalau dikatakan di Yesaya 45 ayat 9, dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Pembentuknya adalah Tuhan, dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Nah, ini artinya apa? Saudara, kita diingatkan kembali melalui Yesaya ini, bahwa kita itu seperti tanah liat. Tanah liat tahu ya, tanah liat itu bisa dijadikan piring, bisa dijadikan vas, bisa dijadikan pot bunga dan sebagainya. Tergantung siapa? Tergantung pembentuknya. Pembentuknya kita itu siapa? Tuhan. Gak mungkin Tuhan membuat kita sama. Makanya kenapa wajah kita berbeda-beda. Ada yang hidungnya tinggi, ada hidungnya setengah, gitu kan. Setengah tinggi maksudnya, bukan setengah ini. Terus ada yang mungkin pipinya cabi, ada yang tirus, dan sebagainya. Tapi Tuhan membentuk kita, saya percaya. Semua adalah haknya Tuhan. Karena dikatakan, emang ada tanah liat yang berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Itu kan nggak ada yang kayak, Tuhan aku mau kayak gini. Kita nggak bisa mengatur Tuhan, karena Tuhan sudah tahu, Tuhan punya blueprint daripada hidup kita semua ya. Tuhan punya blueprint, tapi ingat kita juga punya privilege, yang artinya kita bisa
Tuhan memberikan kita kebebasan bagaimana kita menuntun hidup kita. Yang penting nggak lari daripada jalannya Tuhan gitu ya. Dan kita nggak bisa protes Tuhan, kita nggak bisa atur Tuhan kita mau jadi apa dan sebagainya. Karena kalau misalnya kita ngerasa jadi dokter kayaknya baik ya, tapi kalau semua jadi dokter kan bahaya juga, nanti nggak ada pasiennya gitu kan. Kalau semua jadi dokter nanti nggak ada arsiteknya, nggak ada yang bikin rumah sakitnya dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang kita punya itu sudah ditentukan Tuhan. Dan ingat, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi jangan sampai kita merasa atau protes, kok hidup saya nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ya benar, karena yang Tuhan inginkan adalah mungkin yang berbeda. Tapi ingat ketika kita berjalan dalam Tuhan, berjalan dengan mungkin dalam keraguan ya, tapi ketika kita terus berharap kepada Tuhan, Tuhan akan mendatangkan yang baik dalam hidup kita. Amin. Apalagi sebagai wanita ya saudara, saya percaya mungkin masalah hidup kita kok banyak banget, tantangan kita kok banyak banget, proses hidup kita kok banyak banget. Tapi saudara ingat di firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 18. Ketika Tuhan menjadikan wanita, nah kita semua wanita ya, wanita tuh luar biasa saudara. Tuhan udah jadikan pria nih, si Adam. Dan Tuhan menjadikan Hawa. Hawa itu dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Orang yang menolong Adam, betul ya, yang sepadan dengan dia. Saya mau katakan seorang penolong itu pasti orang yang lebih kuat. Benar nggak? Ketika saya minta tolong ke Bu Eli, saya percaya karena Bu Eli punya capability yang lebih besar daripada saya. Makanya saya minta tolong. Karena Bu Eli lebih mampu daripada saya. Makanya dikatakan penolong. Dan saya percaya kita semua adalah wanita-wanita yang hebat, saudara. Wanita-wanita yang kuat. Karena apa? Kita diberikan kapasitas yang lebih besar oleh Tuhan. Supaya kita bisa menjadi penolong bagi pasangan kita. Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saya percaya ketika kita sudah menjadi penolong, itu juga Tuhan nggak mau membuat kita, saya percaya Tuhan katakan kita sebagai penolong, tapi kita tetap harus tunduk kepada lelaki, kepada pemimpin kita, kepada pasangan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak angkuh, supaya kita tetap mau merendahkan diri kita. Jangan sampai karena kita merasa wah saya udah hebat nih, saya dikatakan penolong berarti saya lebih hebat gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus semena-mena dengan pasangan kita, dengan pemimpin kita, tapi harus ada penundukan diri. Dikatakan penolong ini wanita paling hebat ya. Kalau kita pikir-pikir, jadi seorang ibu bisa ngurus anak, bisa ngurus suami, bisa ngurus cucian, bisa ngurus jemuran, bisa ngurus semuanya bisa gitu kan. Itu cuma hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, wanita yang bisa. Kalau kita pikir-pikir, suami bukannya meremehkan ya, enggak. Tapi suami itu kalau dikasih yang peritilan-peritilan gitu tuh nggak bakal bisa, saudara. Yang ada dia mental sendiri, pusing sendiri, tidur malah ya. Yang saya bingung ya, satu hal itu bukan curhat, tapi hanya bertanya-tanya ini. Kalau lagi ada masalah, saya cuma ngelihat suami bisa tidur nyenyak, itu saya paling bingung. Misalnya anak sakit, nggak ada mbak gitu kan. Tapi kalau suami, ya tidur aja biasa gitu. Berat banget gitu kan. Tapi saya percaya diberikan kemampuan, saudara. Jangan mengeluh, tapi kita bersyukur karena kita bisa melaluinya hingga saat ini dan ke depannya gitu kan. Saya percaya hanya seorang ibu rumah tangga yang mengerti apa yang saya katakan. Oke, yang berikutnya saudara. Jadi ingat ya, kita adalah penolong, kapabilitas kita juga lebih tinggi, lebih besar. Jadi jangan meremehkan kita seorang wanita. Kita harus tahu bahwa kita itu diciptakan Tuhan dengan beda-beda, tapi yang pasti kita nggak perlu FOMO. Kita nggak perlu ikut-ikutan orang, karena tujuan kita hidup di dunia itu sudah ada dari Tuhan. Oke, yang kedua, supaya nggak FOMO, kita harus belajar bersyukur. Ya, yang tadi saya juga sampaikan berkali-kali, supaya kita harus belajar bersyukur. Karena terkadang wanita itu harus di-remind, saudara. Kalau nggak di-remind, kita lupa sendiri untuk bersyukur. Karena godaannya tuh banyak, gitu kan. Nah, di sini di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal. Tolong digaris bawahi ya, dalam segala hal. Artinya apa? Bukan hal-hal yang baik saja yang harus kita syukuri, namun hal-hal yang kurang baik atau yang kita belum tahu ini jadi baik atau enggak, itu pun harus kita syukuri. Karena apa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam diri kita.
ketika kita terus merasa bersyukur, kita terus memuji Tuhan walaupun dalam kesesakan, saya percaya kita menjalaninya itu dengan sukacita. Walaupun ada masalah, tapi hati ini tetap ada ketenangan. Hati ini tetap damai. Hati ini tidak terbawa emosi. Mungkin kita seharusnya stres, pusing, harusnya kita juga sakit hati dan sebagainya. Tapi Tuhan akan memberikan satu yang membuat hati kita adem, sehingga kita menjalani segalanya itu tetap dengan sukacita. Saya percaya ketika kita manusia merespon sesuatu di awal, misalnya kita lagi ada masalah pagi hari, tapi kalau kita baperan ya, kita menyimpan masalah itu dan membuat diri kita seperti merasa saya yang paling bermasalah lah dalam hidup, kayak sorry to say, kayak kita ngerasanya paling sial lah di dunia. Itu saya percaya satu hari walaupun Tuhan kasih berkat, itu juga kita nggak akan merasa, saudara. Yang kita rasa cuman, oh saya kok kayaknya kurang beruntung hari ini, saya kurang beruntung hari ini. Tapi ketika kita, walaupun ada masalah, walaupun masalah juga belum selesai, tapi kita tetap sukacita, kita tetap ada pengharapan, saya percaya satu hari kita hadapi itu dengan penuh sukacita juga. Dan respon kita bagi orang-orang di sekitar kita juga, kalau misalnya kita lagi ada masalah, mungkin dulunya kita gampang marah-marah, nada tinggi ya, biasa wanita itu kan nadanya tinggi banget gitu kan. Makanya rata-rata yang jadi penyanyi itu wanita kan ya. Karena nadanya bisa paling tinggi. Apalagi kalau misalnya ada yang bilang itu nada tinggi wanita itu bisa semakin tinggi, tergantung anaknya ada berapa. Misalnya anaknya satu, nadanya malah tambah tinggi. Anaknya dua lebih tinggi lagi gitu kan. Karena apa? Karena kebiasaan katanya kalau neriakin anak di rumah gitu. saya percaya di sini enggak ya. Ya bersyukurlah yang anaknya dikit, berarti nadanya nggak terlalu tinggi gitu. Atau bersyukurlah yang anaknya banyak, berarti suara Anda sangat tinggi. Boleh menjadi singer di gereja. Tapi saya percaya respon kita, walaupun saat ini ketika kita sudah belajar untuk bersyukur, apapun yang men-trigger kita seharusnya untuk marah, tapi kita tahu bahwa itu tidak mempengaruhi kita. Tapi kita hanya menghadapinya dengan senyum. Amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya, supaya kita nggak FOMO nih, saudara, itu ada lawan katanya ternyata. Saya juga baru tahu ada lawan katanya. JOMO. Bukan jompo ya, beda. JOMO. Joy of missing out. Artinya apa? Kalau yang tadi fear of missing out, kita takut tertinggal. Tapi kalau ini kita happy tertinggal. Karena apa? Karena kita punya fokus yang berbeda. Karena kita punya prioritas yang berbeda. Walaupun kita nggak up to date, walaupun kita nggak ikutin tren, walaupun kita nggak ikutin berita-berita yang ada di lingkungan kita, walaupun kita nggak kepo-kepo dengan orang-orang sekitar kita, tapi kita tetap suka cita. Walaupun kita mungkin nggak dianggap orang gaul gitu ya, nggak ikut arisan sana sini gitu. Apalagi kalau misalnya anaknya banyak itu kan perkumpulan ibu-ibu kelas 1, perkumpulan ibu-ibu kelas 3 gitu kan, itu banyak banget perkumpulannya. Tapi kalau kita nggak masalah, karena kita nggak ada waktu, karena kita juga ada prioritas, kalau kita nggak ikutin pun nggak masalah. Sehingga perasaan kita pun tidak terpengaruhi oleh itu. Sehingga apa dikatakan joy of missing out. Kalau kita merasa kita nggak update, kita nggak kehilangan sukacitanya. Karena apa? Karena pengharapan kita, sukacita itu bukan berasal dari orang-orang di sekitar kita. Ya, orang-orang di sekitar kita mau ngomongin kita kayak gimana pun, mau fitnah kita kayak gimana pun, mau kasih respon yang seperti apapun, yang penting kita tahu bahwa diri kita itu dekat dengan Tuhan. Saya percaya itu tidak mempengaruhi diri kita. Karena apa? Ada sukacita yang sejati daripada Tuhan. Di Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, ya di sini Tuhan mengharapkan kita supaya apa? Kita tahu nih, sumber pengharapan kita dari siapa? Dari Tuhan. Memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Itu yang paling penting ya. Harus ada sukacita, harus ada sejahtera. Apapun yang kita lakukan tadi dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, tapi segala sesuatu apakah berguna? Itu kalau kita mau ngetes apa yang kita lakukan itu benar atau enggak, itu hanya sukacita dan damai sejahtera itu ada apa enggak dalam hati kita. Kalau nggak ada sukacita dan damai sejahtera itu jangan kita lakukan, saudara. Ya, karena apa? Karena kekuatan dari Roh Kudus, bukan kekuatan dari diri kita sendiri. Kekuatan dari Roh Kudus yang membuat kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi intinya haruslah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya identitas kita jelas, supaya kita tahu bahwa kita itu siapa dan kita tidak gampang terpengaruh oleh dunia ini.
Amin. Saya percaya ketika kita sudah meyakinkan diri kita bahwa kita adalah anak-anak pilihan Tuhan, kita jelas identitas kita, kita bukan seperti orang-orang yang tadi ya, yang dikatakan perempuan-perempuan yang lemah atau syarat itu ya. Karena apa? Karena kita menjadi perempuan-perempuan yang kuat mentalnya nih. Walaupun banyak masalah, banyak tantangan, tapi mental kita itu udah kayak baja. Mau dihantam seperti apapun, kita nggak akan terpengaruh. Amin. Puji Tuhan, saya percaya firman pada hari ini walaupun banyak kekurangan, tapi Tuhan yang membuat kita mengerti lebih lagi. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memberikan kita pengertian. Kita akan terus dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa, kami sama-sama belajar bagaimana kami harus keluar dari kefomoan kami ya Bapak. Jangan sampai kami hanya melihat dunia yang sisi enaknya saja, namun secara nggak sadar kita terjerat dalam dunia itu ya Tuhan. Namun kami, ladies yang ada di tempat ini, kami mau belajar supaya kami memiliki identitas yang jelas Tuhan. Identitas yaitu perempuan-perempuan pilihan Tuhan yang memiliki pengharapan, iman di dalam Tuhan, sehingga kami tidak mudah stres Tuhan, kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh masalah atau orang-orang yang ada di sekitar kami, namun kami percaya iman kami, pengharapan kami kuat di dalam Engkau, sehingga apa yang Engkau inginkan Tuhan, apa visi yang Engkau berikan kepada setiap kami di tempat ini, apa yang menjadi tugas kami selama kami ada di dunia ini, boleh kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Engkau berkati setiap kami yang di tempat ini, biar kami terus Tuhan memiliki pengharapan dalam Engkau, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan yang indah, yang menyenangkan hati-Mu, dan berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai berbicara, namun hamba percaya Roh Kudus akan terus berbicara, mengingatkan kepada setiap kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kita akan tutup dengan doa berkat. Kita dekatkan tangan kita di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala. Dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akan tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Betapa hebatnya, ya dahsyatnya Allah kita.